Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya terkendala dengan waktu, sinyal, dan seterusnya. Baik, kita mulai saja. Kita kembali lagi. Di sini akan melaksanakan sebuah pematerian yang nantinya mengenai motivasi belajar mendongkrak semangat pendidikan yang akan disampaikan oleh Ibu Mita Suryani. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Irfan. Mohon maaf sebelumnya pada adik-adik semua karena kesalahan teknis tadi. Baiklah, langsung saja ya. Ya. Kakak akan membahas materi tentang motivasi belajar mendongkrak semangat pendidikan. Adaptasi kebiasaan semangat belajar siswa. Next. Next. Kita masuk ke topik bahasan yang pertama, yaitu pengertian motivasi belajar. Di sini ada pengertian motivasi belajar menurut beberapa ahli, yaitu dari Sardiman, yang mencetuskan motivasi belajar itu merupakan faktor yang bersifat non-intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuh gairah bersama senang dan semangat untuk belajar. Sedangkan menurut Iskandar, motivasi belajar adalah daya penggerak dari dalam diri individu untuk melakukan kegiatan belajar untuk menambah pengetahuan. Motivasi itu tumbuh karena adanya keinginan untuk bisa mengetahui dan memahami sesuatu dan mendorong serta mengarahkan minat belajar siswa sehingga sungguh-sungguh untuk belajar dan termotivasi untuk mencapai prestasi. Jadi, apa itu motivasi belajar? Nah, dari definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah suatu keinginan atau kondisi tertentu dari dalam diri individu yang mendorong atau menggerakkan individu untuk melakukan kegiatan belajar yang ditandai dengan timbulnya efektivitas dan reaksi untuk mencapai tujuan. Tujuannya yaitu untuk mencapai prestasi belajar yang diinginkan, diperlukan motivasi belajar yang tinggi dari dalam diri siswa. Next. Berikutnya yaitu fungsi motivasi belajar. Apa itu fungsi motivasi belajar? Ini masih menurut beberapa ahli ya. Menurut Sardiman ada 3 fungsi motivasi, yaitu 1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua yaitu menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga yaitu menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seseorang siswa yang akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk bermain kartu atau membaca komik sebab tidak serasi dengan tujuan yang akan dicapai. Kenapa ini sih, Pak?
Bukan yang sebelumnya. Oh ini. Next, Pak. Oke, fungsi motivasi belajar menurut Omar Hamalik. Menurut Omar Hamalik, fungsi motivasi belajar adalah mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi tidak akan timbul perbuatan seperti belajar. Yang kedua yaitu sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, sebagai penggerak, ia akan berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Besarnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Next. Next. Nah, dari kesimpulan dari ulasan beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar berfungsi sebagai pendorong, sebagai pengarah, dan sebagai penggerak individu untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan, yakni prestasi belajar yang tinggi untuk lebih meningkatkan motivasi yang ada pada dirinya, agar individu dapat melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh, sehingga membuahkan hasil sesuai dengan keinginan. Kemudian ada macam-macam motivasi. Yang pertama yaitu motivasi dilihat dari dasar pembentukannya. Yang kedua, jenis motivasi menurut pembagian dari Woodward dan Marquez. Yang ketiga, motivasi jasmaniah dan rohaniah. Yang keempat, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kita masuk yang pertama, yaitu motivasi dilihat dari dasar pembentukannya. Nah, motivasi dilihat dari dasar pembentukannya. Yang pertama yaitu motif bawaan. Motif-motif bawaan yang dimaksud adalah motif yang dibawa sejak lahir tanpa dipelajari terlebih dahulu. Yang kedua, motif yang dipelajari. Motif ini timbul karena dipelajari. Motif ini sering dikenal sebagai motif yang diisyaratkan secara sosial. Yang ketiga yaitu motif objektif. Dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk melakukan eksplorasi, melakukan manipulasi, untuk menaruh minat dan bakat. Kemudian motivasi jasmaniah dan rohaniah. Motivasi jasmania terkait dengan fisik seseorang, sedangkan rohaniah merujuk pada kejiwaan. Yang termasuk motivasi jasmania adalah refleks, insting, nafsu, sedangkan motivasi rohaniah adalah kemauan. Kemauan ini dapat terbentuk melalui 4 momen, yaitu 1. Momen timbulnya alasan, yang kedua, momen pilih, yang ketiga, momen putusan, yang keempat, momen terbentuknya kemauan. Next. Kemudian motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Menurut Syaiful Bahri, Jamarah, dan Azwan Zain, terdapat 2 macam motivasi belajar, yaitu yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar. Karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk menentukan sesuatu. Bila seseorang telah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya,
maka ia secara sadar akan melakukan kegiatan belajar yang tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. Seseorang yang memiliki motivasi intrinsik selalu ingin maju dalam belajar. Keinginan itu dilatar belakangi oleh keinginan yang positif, bahwa mata pelajaran yang dipelajari sekarang akan dibutuhkan dan sangat berguna kini dan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik bila anak didik menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar. Anak didik belajar karena hendak mencapai tujuan yang tertentu di luar yang dipelajarinya. Motivasi ekstrinsik diperlukan agar anak didik mau belajar. Berbagai macam cara bisa dilakukan agar anak didik termotivasi untuk belajar. Kemudian unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, di sini unsur yang mempengaruhi motivasi belajar menurut Dimianto dan Mugiono berupa 1. Cita-cita. Munculnya cita-cita seseorang disertai dengan perkembangan akal, moral, kemauan, bahasa, dan nilai-nilai kehidupan yang juga menimbulkan adanya perkembangan kepribadian. Keinginan yang terpuaskan dapat memperbesar kemauan dan semangat belajar. Yang kedua yaitu kemampuan siswa. Keinginan seseorang anak perlu disertai dengan kemampuan atau kecakapan mencapainya. Siswa mempunyai kemampuan dalam bidang akademik maupun non-akademik apabila kemampuan tersebut dilatih dengan bimbingan guru maupun orang tua. Empat, yaitu kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani mempengaruhi motivasi belajar. Dengan kondisi siswa yang sehat dan dengan hati gembira berada di ruang lingkup sekolah, terutama dalam belajar di kelas, pada saat guru menjelaskan, pelajaran siswa akan fokus, konsentrasi, dan semangat. Yang keempat yaitu kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan kemasyarakatan. Sebagai anggota masyarakat, maka siswa dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Lingkungan keluarga yang mendukung dengan harmonis, rukun, serta penuh kasih sayang membuat anak menjadi nyaman. Disertai dengan lingkungan sekolah yang merupakan interaksi guru dan siswa dan aktivitas siswa lebih banyak berada di sekolah. Lingkungan belajar di sekolah maupun di rumah harus diperhatikan oleh guru dan orang tua karena ini akan berpengaruh dalam belajar anak. Yang kelima yaitu unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Pengalaman dengan teman sebayanya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. Lingkungan siswa yang berupa lingkungan alam, lingkungan budaya, berupa surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film semakin menjangkau siswa. Adanya kemauan serta semangat belajar pada diri siswa dan didukung dengan lingkungan budaya akan mempermudah siswa untuk memperoleh informasi. Hal ini tentu harus dalam pengawasan orang tua. Yang keenam, yaitu upaya guru dalam membelajarkan siswa. Upaya guru membelajarkan siswa terjadi di sekolah dan di luar sekolah. Menurut Don yang dikutip oleh Dwi Astuti Wahyuhayati, yaitu child learn will like the relaxed atmosphere, the competitive and motivation that games brought to the classroom. Students have a chance to use their imagination and creativity with the activities
like games in the classroom so that Kan they jadi lah. yang anak-anak akan menyukai suasana santai, daya saing, dan permainan motivasi di dalam kelas. Siswa memiliki kesempatan untuk menggunakan imajinasi dan kreativitas mereka dengan kegiatan seperti permainan di kelas sehingga mereka termotivasi untuk belajar. Next. Ini sebagai guru, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar yaitu 1. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai. 2. Membangkitkan motivasi siswa. 3. Ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. 4. Menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Yang kelima, berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa. 6. Berikan penilaian. 7. Berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Yang terakhir yaitu ciptakan persaingan dan kerjasama. Dan berikutnya adalah upaya siswa untuk membangkitkan semangat belajar. Yang pertama yaitu Anda dapat memilih hal yang ingin dipelajari. Saat di sekolah, kita tidak memiliki banyak kita mempelajari hal yang sama. Sekalipun kita tidak menyukai beberapa pelajaran, kita tetap harus mempelajarinya. Saat ini, Anda dapat memilih hal yang Anda sukai. Membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Jadi tentukan bidang yang ingin Anda pelajari dan merupakan kesukaan Anda. Yang kedua, ingatkan diri Anda akan hasilnya. Misalnya Anda ingin mempelajari bahasa Korea, mungkin Anda tidak suka mempelajari bahasa. Bayangkanlah hasil yang akan Anda dapatkan. Bayangkanlah Anda pergi ke Korea dan berjalan di sepanjang toko atau restoran, dan Anda dapat berbincang dengan para pelayan toko, sopir, atau yang lainnya menggunakan bahasa Korea dengan lancar. Dengan membayangkan hasil yang akan Anda dapatkan, Anda akan kembali termotivasi untuk belajar kosakata, kata kerja, bahkan formula kalimat dalam bahasa Korea. Yang ketiga yaitu gunakan alasan yang kuat. Berikan alasan pada diri sendiri untuk menjadi lebih efektif dan bekerja lebih baik. Anda akan selalu memiliki dorongan yang kuat untuk belajar. Sebelum Anda mempelajari hal baru, pikirkanlah alasan yang membuat Anda ingin mempelajarinya. Pastikan bahwa itu adalah alasan yang kuat dan terhubung dengan kebutuhan emosi. Ketika alasan Anda terhubung dengan emosi, seperti kesenangan, cinta, atau pemenuhan, Anda akan selalu memiliki motivasi untuk belajar. Berikutnya yaitu miliki tujuan. Tentukan tujuan yang ingin Anda capai. Dengan menetapkan tujuan, Anda akan memiliki motivasi belajar bahkan saat Anda mengalami tekanan. Yang kelima yaitu gabungkan metode belajar Anda. Kita memiliki banyak cara untuk belajar. Anda dapat menggunakan Wikipedia, Google, bahkan YouTube. Kombinasikan cara belajar yang sangat menyenangkan bagi Anda. Perasaan senang akan membuat motivasi belajar Anda tetap bertahan. Next. Berikutnya yaitu bergabung dengan grup online. Memiliki kelompok diskusi adalah cara yang bagus untuk mempertahankan motivasi belajar Anda. Milikilah grup diskusi yang dapat menjadi tempat Anda bertanya atau membagikan ilmu, bahkan menjalin koneksi dengan orang lain dari berbagai dunia. Contohnya WhatsApp, Twitter, Facebook, atau grup lainnya. Berikutnya yaitu aturlah waktu untuk belajar setiap hari. Aturlah waktu yang tepat bagi Anda untuk belajar setiap harinya. Gunakanlah pengingat, lakukanlah bersama kegiatan menyenangkan lainnya, misalkan belajar sambil menghabiskan secangkir minuman favorit, atau sambil berjalan-jalan di luar kerja Anda.
Dengan begini, Anda akan tetap termotivasi dan memiliki konsistensi. Berikutnya yaitu buatlah tujuan-tujuan kecil. Dari tujuan besar yang Anda miliki, jabarkanlah tujuan-tujuan kecil yang ingin Anda capai. Misalnya, tujuan dalam setiap minggunya dengan membuat tujuan-tujuan kecil, Anda akan mampu memeriksa kemajuan Anda. Tentu Anda juga termotivasi setiap kali Anda berhasil mencapai tujuan-tujuan kecil tersebut. Berikutnya yaitu mencari cara lain untuk belajar. Kapanpun rekan kehilangan motivasi, cobalah cara lain untuk belajar. Misalnya, Anda belajar menggunakan YouTube, namun Anda merasa bosan dan tidak bersemangat lagi. Maka cobalah cara lain yang dapat mengembalikan motivasi dan semangat belajar Anda. Berikutnya yaitu berikan diri penghargaan kecil. Ini adalah cara yang hebat dalam mempertahankan motivasi belajar. Ketika Anda berhasil mempelajari suatu hal, berikanlah penghargaan kecil, misalnya membeli suatu barang yang Anda sukai. Dengan begini, Anda memberikan pemahaman kepada otak bahwa ketika Anda berhasil melakukan sesuatu, maka Anda merasakan kegembiraan. Ini akan membuat Anda terus termotivasi dan jika Anda hampir kehilangan motivasi belajar, motivasi itu akan tumbuh kembali karena Anda tahu bahwa keberhasilan akan menghasilkan kegembiraan. Sulit memang jika hasil nyata dari usaha Anda tidak langsung terlihat. Tetap percaya pada prosesnya dan percaya pada diri Anda. Tetap semangat belajar. Next. Terima kasih. Sekian dari materinya kakak. Yang mau bertanya nanti dipersilahkan. Ini ada kata-kata motivasi ya. Pendidikan merupakan sebuah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mudah mengubah dunia. Dari Nelson Mandela. Oke, ya, baik. Itu ya pematerian dari Ibu Mita Suryani. Oke, buat adik-adik sekalian yang mau bertanya, boleh. Kalau nggak ada pertanyaan, di chat aja. Di kolom chat nggak ada pertanyaan. Kalau ada ya boleh langsung saja unmute. Yuk, gimana? Ada pertanyaan? Neta, Erlangga? Kalau nggak ada, bilang di kolom chat nggak ada. Oke, tidak ada Pak. Oke, yang lainnya gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum mengerti? Kayaknya sih tidak. Oke, Neta. Oke, baik. Hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nggak ada pertanyaan ya. Alhamdulillah, berarti materi sudah tersampaikan dan insya Allah nyampe ke kalian yang mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat pematerian yang disampaikan oleh Ibu Mita Suryani ya. Mungkin untuk pematerian yang pertama dicukupkan sekian. Saya moderator undur diri, nanti disambung ke pematerian yang kedua ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.